Ya, Kak. Silakan, Kak. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi Oke. juga, Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Sehat, Sehat? Bu. Oke, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Oke, silakan Kakak Nafi pimpin doanya ya, Nak ya. Nafi, silakan pimpin doanya Nafi. Masih di mute. Oke, selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak Ibu ya. Kehadiran anak Ibu pada pagi hari ini. Elvira datang? Oke. Nafi? Ya, datang. Sartika bagaimana? Hadir, Datang? Bu. Ya. Sarah datang? Hadir. Oh, Sarah gimana kondisinya hari ini, Nak? Sudah mendingan badannya, Nak? Iya. Nah, apa ya? Jaga kesehatannya, Nak ya. Sekarang lagi musim penghujan, ya. Nanti kalau masih pusing nanti bilang sama Ibu ya. Kita istirahat di belakang ya, Nak ya. Baik, Bu. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita tepuk semangat dahulu. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Hore. Hore. Semangat. Yeay, semangat. Semangat anak Ibu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sejenak mengulangi pembelajaran kita minggu kemarin. Anak-anak Ibu ingat nggak ya kira-kira apa aja pelajaran kita minggu kemarin? Masih ingat nggak? Sarah masih ingat, Sarah? Lupa, Bu. Oh iya, lupa, nggak apa-apa. Minggu kemarin kita pergi ke museum, kita rekreasi ke museum. Kira-kira anak-anak Ibu ingat nggak apa aja yang kita lihat di sana? Elvira, apa yang kita lihat di sana, Nak? Apa ya, Bu? Oh iya, ingat minggu kemarin kita ke sana, kita lihat ada di sana rumah adat, ada baju adat, ada makanan tradisional, ada tugu tsunami, ada benda-benda bersejarah dan juga hewan-hewan yang telah diawetkan ya. Oke, anak-anak Ibu senang minggu kemarin pergi ke rekreasi ke museum? Senang, Ibu. Oh ya, oke. Ya, baiklah kita langsung masuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Anak-anak Ibu pernah mendengar apa istilah itu P3K? Pernah? Ya. Sartika, gimana? Pernah dengar? Pernah, Ibu. Ya. Oke. Apa itu P3K, Sartika? P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau dia sakit dikasih obat. Ya, betul. Bagus. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin anak Ibu itu tahu apa itu P3K. Apa aja benda-benda yang ada di dalam kotak P3K. Apa aja fungsi masing-masing alatnya ya. Lalu anak Ibu itu bisa melakukan sendiri pertolongan pertama pada saat kecelakaan. Apa aja langkah-langkahnya, urutannya. Saat terjadi kecelakaan yang sederhana seperti anak Ibu terluka atau terjatuh atau terkena pisau, kita jangan panik dulu. Kita lakukan langkah-langkah pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, nanti kita akan membuat mini book mini ya. Ini dia ya, udah Ibu sediakan ya anak-anak Ibu ya. Mini book mini, nanti anak Ibu minta menggunting lalu menempel gambarnya Yuda Ibu kasih ya. Ibu kasih tadi ya. Nanti ditempel, digunting dan dikasih nanti keterangan di dalamnya ya. Lanjutnya nanti anak Ibu itu akan mempraktekkan satu persatu ke depan mengenai langkah-langkah.
langkah-langkah kita dalam melakukan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan. Ya, kita lanjut ya anak-anak ibu ya. Masih tetap semangat? Semangat? Oke. Semangat, Ya, Bu. lanjut ya. Di sini Ibu Rosi ada ini. Anak-anak Ibu Rosi tahu ini apa? Kotak P3K. Kotak. Oh iya, betul Sarah. Ini namanya kotak P3K. Di mana anak-anak Ibu Rosi melihat ini? Rumah sakit. Di rumah sakit. Nafiah di mana Nafiah? Pernah lihat? Oh, masih bingung nak dengar Ibu suaranya, Nak. Kenapa sakit? Apotek, Bu. Oh, di apotek. Iya, betul ya. UKS, Bu. Iya, apa aja menurut anak-anak Ibu Rosi? Ya, apa aja menurut anak Ibu Rosi? Benda-benda atau alat-alat yang ada di dalam kotak P3K ini. Betadin. Oh iya, ada betadin ya, betul. Ya, ini ya. Ya, betul. Ada minyak angin. Ya. Nah, ada nih, ada hand sanitizer ya. Nanti kita bahas satu persatu ya, anak-anak ya. Oke. Selanjutnya ya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita mengenai apa itu P3K. Bentar ya, Nak. Ibu, Ya? P3K itu P-nya 3. Iya. Pusing, bukan ya, Bu? Ya? Oh, bukan. Itu pusing-pusing itu kalau di akhir bulan ya pusing-pusing kita ya, Nak ya. Kalau P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan ya, Nak ya. Jangan disalah-salahkan ya, Nak ya. Oke, udah lihat ya, Nak ya, materi Ibu ya, Nak ya. Mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, lanjut ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ini yaitu perawatan pertama yang dapat kita lakukan oleh penolong yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit yang mendadak ya, Nak ya, sebelum korban tersebut dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti ke dokter, ke bidan, ke klinik ya. Ngerti ya, anak ya? Jadi pada pertolongan pertama ini kita dapat memberikan pertolongan yang pertama, langkah awal pada orang yang lagi terluka mendadak atau sakit mendadak sebelum sebelum kita bawa dia ke rumah sakit. Kita dapat mengantisipasinya terlebih dahulu. Ya, ngerti nak? Oke, lanjut ya, Nak ya. Adapun tujuan dari P3K ini, pertama, dapat mencegah agar cedera yang timbul tidak menjadi lebih parah. Misalnya kalau Elvira jatuh, cepat kita berikan pertolongan nanti supaya tidak bernanah atau tidak menjadi besar dia ya, Nak ya. Oke, dapat menghentikan pendarahan, menjaga fungsi saluran pernafasan, mencegah infeksi, mencegah nyeri dan mengurangi rasa sakit. Jadi di sini P3K-nya berguna supaya antisipasi kita, supaya luka itu tidak menjadi lebih parah, ya. Itu yang kita lakukan, langkah pertama, langkah awal yang dapat kita lakukan sebelum lukanya menjadi lebih parah. Ya, Nak ya? Mengerti, Nak? Iya, biar kakinya kalau luka nggak bolong ya, Bu. Oh iya, kalau bolong kita langsung bawa ke rumah sakit. Nah, jangan dibiarkan ya. Oke, lanjut. Adapun benda-benda yang ada di dalam kotak P3K tadi, nah, yang kita sebutkan tadi ya, Nak ya. Ada minyak angin, ya. Ada obat-obatan, misalnya obat penurun panas, obat anti nyeri, obat batuk, atau obat flu ya. Nanti kita sediakan di dalam kotak P3K. Ada juga plester, ya. Plester ini untuk merekatkan kainnya nanti anak supaya tidak lepas-lepas. Selanjutnya ada perban, ya. Ada kain kasa dan juga ada gunting. Ada gunting dan juga ada hand sanitizer ya. Lanjutnya juga ada ini. Jangan lupa di rumah kita harus sedia ini ya, Nak ya. Termometer. Ya, tahu ini apa? Termometer. Anak-anak Ibu Rosi ada di rumah punya ini, Nak?
Punya nggak? Disediakan itu ya nak ya. Enggak Sama punya. termos es apa Ibu? Oh iya beda lah kak. Iya beda lah Nafik. Termometer ini untuk mengatur suhu badan. Kalau termos mah buat bikin susu. Ya bikin teh ya nak ya. Lanjutnya ya nak ya. Ada paham nak? Paham nggak? Yang ibu. Paham. Paham, Nah Bu. ya. Alhamdulillah. Lanjut ya nak ya, mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada saat terjadi luka. Yang pertama, pertama kita bersihkan lukanya terlebih dahulu. Ya, ada gambar Ibu kasih ya. Ya, silakan dilihat ya nak ya. Lukanya kita basuh terlebih dahulu dengan air mengalir ya. Kita bersihkan dengan air mengalir. Ya, lanjutnya kita keringkan lukanya dengan kain atau dengan tisu atau dengan kapas. Ya, bagus Nafi ya. Iya. Lanjutnya kita memberikan salep luka atau kayak betadin ya. Kita kasih dia betadin biar dia cepat menjadi kering. Ya, biar tidak infeksi ya, Nak. Lanjutnya kita tutup lukanya. Kita tutup lukanya, langkah keempat, kita tutup lukanya dengan kain ini ya. Lanjutnya kita rekatkan. Kita rekatkan dengan plester ini supaya tidak lepas ya. Oke. Ada paham anak-anak Ibu langkah-langkahnya? Paham. Pakai kapas yang Paham, Bu. Paham. Iya, Bu. yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa nak? Ulangi nak. Membersihkan lukanya dulu dengan air yang mengalir. Ya, lanjutnya kita keringkan lukanya. Ya, dengan apa? Dengan tisu atau dengan kapas atau dengan kain yang bersih. Lanjutnya kita memberikan betadin, salep luka atau betadin. Biasa kita sebutnya betadin aja lah ya. Lanjutnya kita tutup lukanya, lalu kita kasih plester. Paham anak-anak Ibu? Paham ya. Oke, lanjut ya nak ya. Bisa Paham, Bu. Oke, lanjutnya. Di sini Ibu menyebutkan manfaat dari alat dan bahan apa saja dari P3K tersebut. Yang pertama, kasa steril ini untuk menutup dan membersihkan luka, ya. Obat-obatan ini ada Paramex, ada Antimo, ada obat batuk, ada obat flu ya di sana untuk meredakan nyeri. Jadi misalnya anak ibu tengah malam sakit, tidak perlu kita ke dokter, ke bidan atau susah cari obat. Makanya kita persiapkan terlebih dahulu obat-obatnya di dalam kotak P3K. Disitulah arti pentingnya kotak P3K yang harus kita miliki anak-anak ya. Lanjutnya ada betadin, ya, cairan pembersih tangan, plester, ya, termometer. Nanti tiba-tiba anak ibu demam tengah malam, ya. Kayak kemarin pengalaman Ibu Rosi, anaknya tiba-tiba tengah malam badannya panas, rupanya enggak punya termometer. Kejang lah anak Bu Rosi pagi-paginya ya. Makanya selalu antisipasi kita punya termometer ya nak ya. Oke, adanya gunting. Iya, Bu. Ya. Oke, ada yang enggak paham nah Ibu Rosi mengenai manfaat dari bahan-bahan yang Ibu sebutkan tadi? Paham nggak? Paham ya, karena kita udah menjumpai dalam kegiatan hari-hari ya, ada di rumah ya, ada di lingkungan kita sehari-hari ya nak ya. Kita lanjutkan ya. Lanjutnya kita membahas mengenai mini book. Anak-anak Bu Rosi ini udah pernah dengar nggak mini book itu apa? Pernah dengar? Sarah gimana, pernah dengar Sarah? Masih dengar loh, suaranya enggak dengar Ibu Rosi, kok suara kecil sekali ya? Di buku cerita bukan, Bu? Oh bukan, mini book ini adalah buku kecil yang terdiri dari beberapa fakta yang menarik. Ya, di dalam buku mini book ini, adapun topik yang dibahas dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi di sini dalam mini book ini, siswa mendeskripsikan gambar yang ditempel atau yang ditempel sendiri atau digambar sendiri oleh siswa. Jadi mini book ini bisa dijadikan sebagai media tulis ya. Di sini kita dapat menulis, kita kasih gambar, kita tempel, kita kasih gambar, lalu kita bikin tulisannya di bawah keterangannya ya nak ya. Oke, lanjutnya. Apa saja alat dan bahan di dalam kita
melakukan langkah-langkah pertolongan pertama. Ya, ada mini buku kosong, ada yang ini ya, mini buku kosong, ada gunting, ada lem, ada pena nanti untuk menulis ya, Nak ya. Oke, nanti ibu bantu, nanti ibu dampingi nanti mengerjakan mini bukunya, Nak ya. Oke, sudah ya, Nak ya. Sekarang ibu mau bagi anak ibu Rosi ini dalam 2 kelompok. Ya, ibu bagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, Nafi sama Elvira duduk bersama ya, Nak ya. Lanjutnya Sartika dan Sarah duduk di dalam kelompoknya ya. Ya, silakan duduk. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Ya, ibu akan bagikan ini mini booknya lagi ya di masing-masing kelompoknya ya. Di sini ini untuk Elvira dan Nafi, dan yang ini untuk Sartika dan Sarah. Ya, ini gambarnya udah ibu kasihkan tadi ya. Silakan anak-anak ibu mengambil mini booknya. Oke. Anak-anak ibu udah dapat masing-masing? Satu kelompoknya udah dapat? Sudah, Ibu. Sudah Betul, ya. Bu. Bagi-bagi tugas ya, Nak ya. Bagi-bagi tugas. Elvira nanti menggunting atau nanti siapa? Nafiah nanti menempel ya. Bagi-bagi tugas biar cepat selesai ya. Nggak ada ribut, nggak ada diskusi lagi. Kita di sini nggak pakai suara, Nak. Kita mengerjakan pakai tangan, bukan pakai mulut. Ya. Lanjut kerjakan ya. Kita serius ya, Nak ya. Nggak ada main-main. Ya, oke. Nafi, aku gunting Nafi. Oh iya, silakan. Sama-sama kerjanya, Nak ya. Nggak ada ribut. Oke. Sudah selesai, Anak Ibu? Oh, belum. Oke. Sartika, hati-hati anak ya memegang gunting ya, Nak ya. Hati-hati kena tangannya, Nak. Ya, hati-hati ya. Sini Ibu bantu sedikit. Ya. Oke. Nah, Ibu ingatkan lagi ya, tadi Ibu udah menyebutkan langkah-langkah saat kita membersihkan luka. Ya, pertama kita bersihkan luka. Ingat lagi, nah, kita bersihkan luka dengan air mengalir. Yang kedua, kita keringkan lukanya dengan kain atau dengan tisu atau dengan kapas boleh. Lanjutnya kita menggunakan betadin atau salep luka, ya. Sudah temukan gambarnya, Nak? Ya, lanjutnya kita tutup lukanya. Lalu kita kasih plester ya. Jangan sampai terbalik-balik ya, Nak ya. Oke. Sudah selesai, Nak? Sudah, Ibu. Oke, masing-masing kelompoknya silakan ditampilkan. Siapa yang mau tampil duluan? Silakan. Ya, Sartika sama Sarah silakan tampilkan duluan. Oke, bagus ya, Nana ya. Sudah bagus. Sudah runtut, sudah sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, keterangannya ini mana nih, Nak? Ditambahkan keterangan di bawah gambarnya ya, Nak ya, per halamannya ya, Nak ya. Lupa. Oh ya, silakan ditambahkan. Pertama kita bersihkan luka, ditulis ya. Kita bersihkan luka. Ya, Ibu. Kita keringkan luka. Ya, lalu kita beri betadin. Ibu bersihkan luka ya. Pakai Iya. itu bisa nggak? Pakai Pakai apa? air garam. Oh, jangan, pakai air mengalir aja lah. Ya, nanti mana tahu iritasi, enggak cocok nanti kulitnya ya. Nanti bukannya sembuh malah menjadi Ya, nanti lukanya. bikin sakit ya, Bu ya. Iya, melebar-melebar lukamu nanti anak ya. Ya, langsung pakai apa aja, air bersih aja, air yang mengalir, bukan air kotor ya. Lanjutnya kita kasih salep luka atau betadin. Ya, kita tutup lukanya dan kita rapatkan dengan plester. Ya, udah dibikin ya? Udah. Nah, silakan dikumpul ya, Nak ya. Ini, Bu. Silakan. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Wah, udah bagus ya. Udah bisa anak-anak Ibu ya. Nah, lanjutnya silakan kembali ke kursi masing-masing. Ya, silakan kembali ke kursi masing-masing. Nafi kembali lagi. Sartika, Elvira. Elvira tidak ngobrol ya, Elvira ya. Oke, enggak ada ngobrol ya. Nah, kita mau lanjut lagi ini anak-anak Ibu. Mengenai mendemokan. Tadi kan kita udah membuat dalam mini booknya.
Sekarang kita demokan lagi. Kira-kira anak-anak Bu Rosi ini bisa nggak? Berani nggak maju ke depan satu-satu? Ya, silakan Elvira tampil duluan. Mau? Bisa? Bisa. Oke, silakan Elvira. Ya. Oke, yang pertama kita bersihkan lukanya dulu Elvira. Jadi Nah, lanjutnya. membersihkan Ya. dengan air Oke. mengalir, Iya, yang kedua apa, Nak? dikeringkan, Oke, bagus. Wah, bagus. Ya, lanjutnya. berikan salep, Iya. Lalu? itu ditutup, Oh iya. plester, Iya, lalu kita kasih plester ya. Oke, plester. terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Elvira. Oke. Oke. Udah paham ya anak-anak Ibu mengenai materi kita tadi ya? Paham, Bu. Ya, tentang kita apa? Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, kira-kira ada anak-anak Ibu Rosi ada yang nggak paham materinya nggak? Sebelum kita mengerjakan soal, anak-anak Ibu Rosi ada nggak yang dirasa mau ditanyakan sama Bu Rosi mengenai materi yang kita pelajari tadi? Ya, iya Pak El? Kalau kecelakaan berarti jalan kemudian ditabrak sama mobil, brum gitu ya Bu ya. Oh, Kepleset itu kecelakaan Ibu. Itu kecelakaan besar. Nah, iya kalau seperti itu ditabrak mobil itu kita langsung ke rumah sakit, jangan pulang. Ke rumah sakit, periksa dulu, nanti diobati sama perawat di sana, ya. Ya, paham. Tangani lebih lanjut, ya. Oke. Jadi tadi apa tadi kita ulangi lagi, kita tadi langkah-langkah pertama untuk dalam pertolongan pertama pas saat kecelakaan. Pertama kita membersihkan luka, kita keringkan lukanya, lalu kita berikan betadin. Iya, lalu Sarah apa Sarah? Jangan diam aja Sarah. Apa Sarah? Kita tutup lukanya, lalu kita rekatkan dengan plester. Ada 5 langkahnya ya, ingat ya Nana ya. Jadi pada saat terjadi luka, misalnya tangannya luka, kena pisau, atau kenapa gitu ya, jangan buru-buru panik, jangan menangis, atau jangan histeris gitu ya. Kita lakukan langkah-langkah yang udah Ibu ajarkan tadi ya. Tidak perlu panik ya, kita nilai dulu lukanya sedalam apa ya Nak ya. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi anak-anak Ibu? Tidak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut mengerjakan lembar kerja siswanya ya, Nak ya. Nah, yang Ibu bagikan ini ya, silakan dikerjakan ya, Nak. Ya. Elvira silakan dibagikan kepada teman-temannya, Nak. Ya. Udah dapat anak-anak Ibu? Udah. Ya, mengerjakannya tidak ada diskusi. Tidak diskusi, kerjakan sendiri-sendiri. Harus percaya diri. Bagi Bu Rosi salah enggak apa-apa asal mau belajar. Tidak mencontek ya, Nak. Oke, silakan dikerjakan, Nak. Ya, sudah? Sudah anak-anak Ibu? Ibu itu Nafi nggak ngerjain, Bu. Oh, Nafi, nggak boleh ngobrol, Nafi. Kerjakan cepat. Kita udah mau pulang ini, ayo cepat. Ayo cepat. Sudah selesai, Bu. Oke. Nah, selesai. Silahkan, nah apanya, lembar kerjanya diapakan dengan teman sebangkunya. Diceng sama teman sebangkunya, jadi kita koreksi bersama-sama, oke? Ya, silakan. Dah, kita bahas bersama-sama mengenai soal pertama yang tidak termasuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama. Berikut ini adalah, silakan. Elvira, apa jawabannya, Nak? Jawabannya D, Bu. Apa? D. Ya, pergi ke dokter bila korban telah sadar. Ya, berarti itu tidak perlu kita lakukan. Ya, tidak perlu kita lakukan apabila telah sadar. Kita pergi ke dokter apabila korban telah sadar ya.
Lanjutnya, Sarah silakan Ibu baca. nanti ngantuk Ibu. Aduh, cuci muka dulu nak. Cuci mukanya dulu, ayo. Ibu tunggu ini. Izin Cepat. cuci muka ya Ibu ya. Iya, ndak main ya, cepat ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Oke, Sarah, baca soal nomor 2, Sarah. Obat yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan, seperti tersayat benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi adalah Apa jawabannya? Oke, pintar. Ya, betadin ya nak ya. Jadi obat yang kita gunakan untuk mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan dari luka dari kotoran, yaitu betadin. Selanjutnya yang nomor 3, perhatikan pernyataan yang berikut ini. Ada betadin, kasa steril, sapu tangan, penggaris, plester, dan pisau. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk alat-alat P3K? Coba. Penggaris, Bu. Penggaris itu untuk menulis alat tulis kita itu, Elvira. Ya, silakan. Sartika, kok diam-diam aja dari tadi? Pisau, tidak. Itu alat perlengkapan kita masak itu. Sartika, mana suaranya Sartika? Ya, Ibu. Iya, apa jawabannya, Nak? Betadin. Betadin. Plester, Iya. kasa steril. Iya, ada. Iya, jawab. Iya. Dan 5, betul. Pintar ya. Lanjutnya, peralatan apa saja? Nih, nomor 4 ya. Peralatan P3K untuk meletakkan kasa penutup agar tidak terlepas. Yang mana, nak? Gambarnya, nak? Abu Pintar. Yang A itu adalah plester ya. Oke, lanjutnya nomor 5. Pengertian P3K yang benar adalah apa? Sarah? Apa Bu? Yang nomor 5 apa jawabannya? Nomor 5. Yang C Bu. Ya, upaya untuk memberikan pertolongan pertama, ya, pertolongan dan perawatan sementara secara tepat terhadap korban kecelakaan ya. Sudah, sini kumpulkan lagi nak, dikumpul lagi, ayo kumpulkan lagi lembar kerja soalnya nak, biar ibu periksa. Ya, dikumpul dulu ya, biar ibu periksa ya nak ya. Oke, ibu akan membacakan hasil kerja anak-anak ibu Rosi semuanya. Sartika 85, bagus ya nak ya. Ya, Ibu. Oke, Elvira 80. Nafiah 60. Kenapa ini, Nak? Capek Bu. Kok bisa 60? Begadang semalam ya, Nak ya? Iya, nggak bisa tidur nonton Dono Bu. Kenapa? Lagi galau? Nonton Kenapa? Dono Bu. Walah. DKI. Waduh, kan udah Bu bilang, kalau besok kita sekolah tuh tidurnya jangan kemalaman. Ingat, kita sekolah. Di sekolah enggak bisa nanti mengikuti pelajaran Ibu Rosi ya. Jangan diulangi lagi ya, Nak ya. Oke, selanjutnya Sarah 80. Ya, bagi anak Ibu yang nilainya di bawah 75 jangan pulang dulu. Ya, siapa itu yang di bawah 75 nilainya? Siapa? Iya, Bu. Sudah dijemput ibu kalau nggak boleh pulang. Oh, nggak apa-apa. Nanti Ibu bilang sama Papa, suruh tunggu sebentar. Nggak apa-apa, sebentar aja kita kerjakan soal, oke? Nggak apa-apa. Ya, biar Ibu bilang sama Papa. Nggak apa-apa, aku mau nunggu kok. Ya, oke. Ya, demikianlah materi kita pada kegiatan hari ini. Dari pelajaran yang kita pelajari tadi, kira-kira apa kesimpulan yang anak-anak Ibu dapatkan? Silakan. Mana yang mau menjawab? Kalau Apa? saya Ibu. Iya, siapa? Tunjuk tangan dong. Saya Ibu. Iya, Nafiah. Siapa Nafiah? Silakan. Kita belajar membersihkan luka Ibu. Iya, betul. Sarah, apa Sarah? Jangan panik ketika luka Ibu. Oh, pintar. Lanjut, Elvira. Apa Elvira? Kalau sakit nggak harus ini Bu, ke dokter dulu. Kalau luka dibersihkan dulu sendiri biar kaki tolong.
Jangan bolong. Maksudnya jangan panik. Kalau kita luka jangan panik dulu. Kadang kita histeris kan, jangan terlalu panik. Kita nilai dulu lukanya, nanti baru kita kasih obat ya nak ya. Lanjutnya Sartika gimana? Apa kesimpulannya hari ini Sartika? Nggak dengar ibu suaranya kok kecil sekali. Iya Ibu. Apa? Kesimpulannya Ibu, kalau Iya. kita luka atau sakit, kita sudah Ya, bisa mengobati luka sendiri Ibu. ya, pinter ya. Udah bisa anak-anak Ibu Rosi ya prakteknya ya. Udah pinter ya. Oke, pinter ya. Jadi dari hasil pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan yang pertama, anak-anak Ibu Rosi udah tahu apa itu P3K. Udah tahu cara melakukan langkah-langkah P3K yang tepat. Udah tahu kalau di rumah tuh kita harus mempunyai kotak P3K ya nak ya. Karena kotak P3K ini penting dalam keadaan darurat. Kalau tengah malam sakit gimana? Nggak mungkin kita ke bidan. Iyalah dia mau bukakan pintu. Kalau enggak gimana? Nahan sakit kan sampai pagi. Ya kan? Lanjutnya, anak-anak Ibu Rosi udah bisa mempraktekkan cara-caranya di depan kelas. Nggak ada malu lagi ya. Tidak malu-malu lagi anak ya. Oke. Untuk pertemuan kita minggu ke depan, ya, pelajaran kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tolong anak-anak Ibu belajar di rumah, Nafia. Jangan tidur kemalaman juga lagi ya. Ya, tolong diulangi pelajaran di rumah, tolong belajar dengan mama atau papanya di rumah, jangan kebanyakan main HP. Oke? Ya Ibu. Oke, silakan Nafia. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, silakan Nafia pimpin doa dulu, Nak. Oke, teman-teman, kita sudah selesai belajar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Nafia. Sampai jumpa lagi ya, Nak ya, minggu depannya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kalau sudah selesai ya. Pengamatnya saya sendiri, langsung saja ya Kak Rosi ya. Ya, kalau urutannya sudah lengkap saya rasa. Doa, absen, mengulang pembelajaran, tujuannya, bahkan materi, kesimpulan pertemuan berikut, dan doa sudah, doa penutup. Yang saya indikan, yang saya perhatikan ya Kak Rosi, kayaknya Kak Rosi tidak lihat kita, maksudnya lihatnya arah ke samping begitu. Iya kakak, ini saya pakai laptop kan lagi presentasi gitu ya. Saya lihat ke HP gitu. Kan saya melalui 2 aplikasi gitu. Jadi satu lihat HP, ini pakai HP, satu lagi ini. Jadi karena tertutup saya nggak ngelihat wajah itunya, wajah muridnya gitu. Jadi saya lihat HP gitu. Oh iya ya. Ya yang saya perhatikan itu tidak lihat ke kita, lihatnya mungkin karena saya pikir tadi mungkin pakai 2 perangkat begitu. Iya, karena saya pakai 2 perangkat kakak. Terus yang ini Kak, kalau untuk medianya yang saya perhatikan untuk PowerPoint-nya itu kan biasa memang kalau pernah waktu kegiatan-kegiatan begitu toh. Nah saya lihat tulisan-tulisan di PowerPoint Kakak itu warna merah begitu. Nah saya nggak tahu nanti ketika realitanya begitu. Kalau tampil ditampilkan kemungkinan itu kurang jelas dilihat sama anak begitu sama siswa. Iya kakak. Iya kakak. Oke Jadi kakak. buat warna hitam kah, warna yang kalau kena cahaya dia memang benar-benar kelihatan begitu. Saya saja tadi lihat dari sini kayak ini kurang jelas tulisannya. Kurang jelas ya kak ya. Ya oke kakak. Karena memang warna merah ya tampilan untuk PowerPoint-nya tulisannya. Iya kakak. Itu saja Kak yang saya perhatikan. Maaf ya Kak Rosi. Iya nggak apa-apa. Makasih ya kakak Sarah, kakak Sartika. Makasih Kak El sama Kak Sarah. Ya Kak. Baiklah itu dari saya observer. Saya kasih kesempatan untuk Ibu Anda. Untuk Kak Rosi
penampilan oke, semangat, ceria, interaktif sekali terhadap peserta didiknya. Care gitu ya, terkesannya care, kenapa dan lain sebagainya seperti itu. Saya hanya mungkin untuk sekilas untuk di kesimpulan tadi ya. Kesimpulan itu dilakukan sebelum post test. Ya, jadi kesimpulan dulu untuk mengetahui anak-anak paham atau tidak, barulah dilakukan post test. Sehingga nanti setelah melakukan post test, kemudian kan dilihat hasilnya, oh ini yang kurang siapa. Nah nanti disitulah kita menyampaikan untuk tindak lanjutnya, si A harus remedi, si B harus pengayaan, seperti itu ya. Itu. Untuk strateginya model pembelajarannya dan strateginya apa ya Kak Rosi? Bikin project Bu, project based learning. Kita membuat mini book itu Bu, mengunting dan menempel. Oke. Untuk strateginya? Strateginya dengan penugasan sama itu Bu, sama pendekatannya saintifik Bu. Ya, saintifik kaitannya. Ya. Untuk diskusinya tadi dengan diskusi kelompok. Iya. Oke, tadi sudah menunjukkan ketiganya juga sudah dimunculkan untuk mengingatkan Kak Sartika kalau nggak salah pegang guntingnya harus hati-hati, gunting itu tajam ya. Oke, jadi saya kira itu yang masukan dari saya ya. Untuk kesimpulan jangan setelah post test. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Andar atas masukannya untuk Kak Rosi. Saya persilakan untuk Ibu Ari. Monggo Ibu. Baik, Kak Rosi. Ya, Bu. Misalnya di sekolah kakak memang cerewet sekali ya? Iya, Bu. Memang harus gitu ya? Enggak, karena kan SLB begitu ya? Gini, jadi Bu, Rosi basicnya kan ibu terapi ya Bu ya, ngajar anak autis, ngajar anak hiperaktif gitu ya Bu, jadi kebiasaan gitu Bu. Kalau hiperaktif sama itu kan kita emang itu terus emang yang harus kita yang terus ngomong gitu Ibu. Oke, akhirnya kesannya didominasi memang oleh Kak Rosi begitu ya. Iya, Bu. Siswanya memang tetap interaktif gitu ya, tapi memang lebih banyak Kak Rosi. Akhirnya nanti sebelum ini dijelaskan misalnya micro teaching ataupun RPP-nya nanti bahwa Kak Rosi ada di SLB begitu ya, sehingga paham begitu. Yang kedua bicaranya cepet ya Kak ya, memang ya, terus kayak gitu ya. Iya Bu. Saya pikir seperti kaset diputar terus ya karena memang disabilitas berulang-ulang kata Kak Rosi ya, harus berulang-ulang dengan yang sama 3 kali, 2 kali, 3 kali supaya mereka paham. Oke, disesuaikan dengan peserta didik dan tegas ya Kak ya. Iya Bu. Memang harus tegas ya Kak ya. Iya Bu. Ya kalau enggak nanti anak-anak jadi bingung begitu ya. Kalau kita lunak-lunak, ayo anak-anak silakan siapa yang gitu nggak bisa kalau di SLB ya Bu ya. Oke. Karena nanti terganggu juga itunya Bu, kayak dia pola asuhnya nanti terbiasa ke rumah dia seperti itu ngoyo-ngoyo gitu sama orang tua kan nggak boleh itu Bu. Kita kan harus mandiri. Di sini kan diajarkan anak itu mandiri Bu. Oke. Berarti sebenarnya kebalik ya sama kakak yang SMK seharusnya juga tegas kayak Kak Rosi gini ya. Baik, jadi pengen ngelihat Kak Rosi tampil langsung ya Bu ya, PPL-nya seperti apa dengan disabilitas, karena sangat berbeda sekali dengan yang lainnya. Tapi memang betul Ibu, karakternya teman-teman yang mengajar di Tunagrahita cenderung seperti itu. Kemarin yang di kelompok 1 juga begitu, yang namanya Ibu Nur Samia sama.
memang harus begitu Ibu. Jadi Ya, kebiasaan Ibu. ya, Kita ngomong ya. cepat, kita ngomong tegas itu jadi kebiasaan gitu. Oke, ya tidak apa-apa Kak, itu bagus dan mungkin juga teman-teman gimana sih caranya belajar ngajar tegas ya belajar sama Kak Rosi karena setiap hari ketemu dengan anak yang agak sulit diatur begitu ya. Baik, kalau gitu dari sisi waktu agak nambah 5 menit tapi tidak apa. Overall oke begitu ya. Ya Bu. Tapi sintaknya tadi urutannya sudah oke ya Bu ya. Ditanya, Iya. tapi tidak ada siswa yang bertanya Kak. Belum Iya ada Bu, di kalau di SLB ini susah apakan anak supaya bertanya itu susah. Gimana ya? Anak itu untuk aktif itu susah Bu kalau di SLB Bu. Oke. Paling mereka cuma nerima aja kan Bu. Oke. Ya sudah Kak, itu aja. Tadi Kak Elvira sudah tanya sebetulnya tentang P3K, PPP Iya. itu dah. Iya. Cuma diarahkannya ke arah yang harusnya Bu, P3K itu kepanjangan dari apa atau P3K itu apa sih gitu. Iya. Kan cuma tadi kan Kak Elvira bilangnya P3K itu pusing gitu dong. Nah, itu harusnya skenarionya jangan bilang tanyanya seperti itu. Karena mungkin KL itu mungkin mendalami anak SLB kali Bu. Jadi harus tanya pertanyaannya P3K itu apa sih Bu? Gitu. Baru jawabnya Kak Rosi, Bu. Itu akhir bulan. Kalau Rosi mah kayak gitu Bu sama anak SLB ini ya kita kan enggak bisa serius ya Bu ya ngajar anak ini ya Bu ya karena kita tegas tapi kita ada lucu-lucunya gitu kan biar masuk pelajaran. Jadi nggak bisa terlalu serius di sini itu Bu. Iya Bu, jadi rencananya apa tadi itu kan muridnya kan beda ya Bu ya. Kalau yang SMK tenang, kita kan khusus makanya dari tadi saya usrek-usrek mencoba mendalami peran. Iya. Oke. Ya. Baik, gitu aja dari saya kembalikan ke Kak Sartika. Makasih Bu Ari masukannya, makasih Bu Andar. Makasih ya kakak-kakak semua. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Ari, Ibu Andar untuk masukannya.